A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat An-Nisa, Surat An-Nisa ayat 92. Surat An-Nisa ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan." Wa ma kana, dan tidak seyogianya, tidak pantas, tidak seyogianya, lil mu'minin adalah tetap bagi orang yang beriman, apa ayaktula, membunuh orang mukmin, mukminan kepada orang mukmin yang lain, illa khata'an, melainkan karena kesalahan. Ini di antara dosa besar ranking kedua. Jadi dosa itu ada rankingnya, ada tahapannya, ada urutannya. Di antara dosa yang paling besar setelah dosa kemusyrikan adalah dosa membunuh seorang mukmin. Ya, itu dosa besar. Baik membunuh diri atau membunuh orang mukmin yang lain, nggak boleh. Bunuh diri dosa besar, nggak boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membunuh orang mukmin yang lain dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melakukan pembunuhan, itu dosa besar kecuali kesalahan. Apa dosanya? Bagaimana bahayanya membunuh? Dosa membunuh ini besar bahayanya, besar dosanya. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzanbin asallahu ayyaghfirahu illa ar-rajula yamutu kafiran aw ar-rajula yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu dzanbin, bahwa setiap dosa, asallahu, mudah-mudahan Allah, ayyaghfirahu adalah mengampuni Allah akan itu dosa. Artinya ada harapan Allah akan mengampuni itu dosa. Setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang ada harapan Allah akan mengampuninya. Illa rajula yamutu kafiran, kecuali seorang yang mati dalam keadaan kafir, itu nggak ada lagi harapan untuk mendapatkan ampunan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dimatikan dalam keadaan iman, Islam, ihsan, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ba'da umrin tawil fi ta'atillah wa rasulih fi khairin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman, sudah tidak ada harapan lagi ampunan. Tidak ada harapan lagi ampunan Allah bagi orang tersebut. Maka kita harus berjuang menjaga keimanan kita, jangan sampai hilang. Ya. Awir rajula yaqtulu mu'minan muta'ammidan, atau orang yang meninggal, atau seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dia bunuh orang mukmin dengan sengaja, itu dikhawatirkan Allah tidak memaafkan atas dosanya. Dikhawatirkan. Inilah ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Ngahaja orang dibayar. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtulu finnar." Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala li annahu kana harisan ala qatli sahibihi.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqa," apabila bertemu siapa al-muslimani, dua orang muslim, bisayfaihima, dengan dua pedangnya. Kata Nabi, "Fal qatil wal maqtul finnar." Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh di dalam neraka, gitu ya. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh di dalam neraka. Kila dikatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal qatil, bahwa ini yang membunuh, ya jelas dia itu berbuat zalim, masuk neraka ya pantas karena dia berbuat zalim dengan membunuh orang muslim. Fama balul maktul, maka bagaimana ini keadaan orang yang dibunuh kok di neraka juga? Nu kaharti ku urang mah meureun anu dibunuh mah di sawarga da di dolim. Gitu. Meureun kitu cek urang mah gitu. Kok ini yang dibunuh juga ditempatkan di neraka? Bagaimana ini? Qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu, karena sungguhnya orang yang dibunuh tersebut, karena ada dia harison, adalah yang sangat menginginkan ala qatli sahibihi, akan membunuh temannya, karena dia sudah punya niat ingin membunuh juga ngan kapiheulaan. Kap kusabab aya niat goreng tah eta kade niat goreng teh nya, niat goreng teh kade eta kusabab aya niat goreng manehna pedah kapiheulaan dipayahan ku batur, manehna ge geus niat hayang maehan, maka kedua-duanya ya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga tangan kita ya, jangan sampai melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Salah satu larangan Allah adalah membunuh, baik membunuh orang lain ya secara zalim atau membunuh diri sendiri, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahlas samai wa ahlal ardi ishtaraku fi dami mu'minin lakabbahumullah finnar." Andai kata seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi mereka bersama ya, bersekutu ya, saling mendukung di dalam membunuh seorang mukmin, di dalam mengeluarkan darahnya seorang mukmin, lakabbahumullah finnar, maka pasti memasukkan kepada mereka Allah finnari, di dalam neraka. Mereka akan masukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah. Andai kata seluruh penduduk langit, andai kata seluruh penduduk bumi mereka bersatu di dalam membunuh seorang mukmin ya, mengeluarkan darah seorang mukmin, maka pasti Allah akan memasukkan mereka ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, jaga diri kita jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Salah satu perbuatan zalim adalah sengaja membunuh orang mukmin, sengaja membunuh orang muslim. Itu dosa besar dan ada hukuman khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah tentang menjaga tangan. Wa ammal yadani, dan adapun bahwa kedua tangan, fahfadhuma, maka jagalah oleh kamu itu kedua tangan. Jaga dari apa? An antadriba bihima musliman. Jaga tangan kita dari memukul dengan kedua tangan tersebut kepada orang muslim. Jangan sampai tangan kita ini dibuat untuk memukul ya, menyakiti, menzalimi seorang muslim. Jangan. Tangan ini bukan untuk memukul orang muslim. Tangan ini bukan untuk menzalimi orang muslim. Jaga tangan kita. Au tatanawala bihi malan haraman, atau jaga tangan kamu ini dari mengambil
Au tatanawala atau mengambil kamu bihima dengan itu dua tangan malan haraman akan harta yang haram. Jaga tangan ini. Jangan sampai kita gunakan untuk mengambil harta yang haram. Kemudian autudhiya bihima ahadan. Jaga tangan ini dari mengganggu kamu bihima dengan dua tangan ahadan kepada seorang, kepada satu orang, satu ahadan kepada satu minal khalqi dari makhluk. Siapa saja makhluk jangan kamu ganggu. Kucing teu naon gebuk teu meunang doraka teh nyiksa ucing. Jadi gebuk teu naon teu doraka teu naon ucing teh ngaliwat ka urang jadi gebuk urang. Enggak boleh, hati-hati. Jangan sampai tangan ini mengganggu seorang pun dari makhluk Allah. Kade lamun urang tah make motor knalpotna kade ngaganggu batur make knalpot tarik teh. Ngagandengan batur ke sarare kaganggu. Tah kade teh ngaganggu. Pokona mah tong ngaganggu. Hirup teh tong ngaganggu batur. Jangan menyakiti orang lain. Tangan kita ini jangan dipakai untuk mengganggu kepada orang lain. Nanti anak-anak santri jaga tangan kalian ya, jangan usil sama temen, teu naon suntrungkeun teu naon ditonjok, enggak boleh seperti itu kalian. Itu perbuatan zalim, enggak boleh. Kemudian autakhuna bihima fi amanatin. Jaga tangan dari melakukan khianat di dalam amanat. Contohnya seperti apa? Kamu khianat ya, seperti titipan-titipan. Jangan sampai dikhianati. Tangan ini jaga, jangan sampai dipakai untuk maling ya, mengambil harta barang orang lain. Jangan dipakai seperti itu. Gak boleh tangan ini ya. Seperti mengurangi timbangan, seperti mengurangi takaran. Jangan sampai dilakukan seperti itu, melakukan seperti itu. Atau dia pakai khianat ya. Bihima dengan itu dua tangan fi amanatin dengan daripada satu amanat ya. Ditulis amanatnya ya. Padahal amanatnya bukan seperti itu, dia robah dengan tulisannya. Hati-hati itu khianat ya namanya. Jangan, tangan kita jangan sampai melakukan khianat. Awadiatin atau titipan. Au taktuba bihima ma la yajuzun nutku bihi. Hati-hati, jaga tangan ini dari menuliskan perkara yang tidak boleh diucapkannya. Apa saja yang tidak boleh diucapkannya maka tidak boleh ditulisnya. Hati-hati ya, kalau kita nulis status, nulis apa lagi, hati-hati itu. Apa yang dilarang diucapkannya juga dilarang tulisnya. Naon nu dilarang ku Allah diomongkeunana eta dilarang ditulisna. Harus jangan sampai kita menulis sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apa saja pokoknya yang dilarang oleh Allah diucapkannya maka dilarang juga oleh Allah ditulisnya. Fa innal qalama ahadul lisanen, karena sesungguhnya pena adalah salah satu dari dua lisan. Jadi lisan itu ada dua, lisan ini ucapan, ada lisan dengan tulisan ya. Apa saja yang dilarang oleh Allah di dalam diucapkannya, pada diucapkannya, maka dilarang juga oleh Allah ditulisnya. Menghina orang boleh apa tidak? Tidak boleh. Menjelek-jelekan orang boleh tidak? Tidak boleh. Merendahkan orang boleh tidak? Tidak boleh. Begitu juga kita menulis dengan tulisan menghina orang lain, nggak boleh, sama, haram hukumnya. Sebagaimana haram hukumnya mengucapkan yang haram, juga haram hukumnya menuliskan sesuatu yang
haram. Da abdi mah henteu ngomong ngan ditulis sarua. Doraka teh teu meunang ya. Pokona naon nu haram diomongkeunana, haram tulisna. Maka tulisan-tulisan itu yang bermanfaat, bukan yang menjadi sebab ya penyesalan nanti. Karena tulisan ini bisa lama, tulisan ini kalau nggak dihapus bisa lama ya. Orang ngahina batur tidak tulisan, wah itu lamun teu dihapus mah lila teh. Can aya catatan malaikat raqib atirnya gitu kadek. Fa innal qalama ahadul lisanin fahfadil qalama amma yajibu hifdzul lisan anhu. Maka sesungguhnya pena itu salah satu daripada dua lisan. Maka jagalah penamu dari sesuatu yang wajib dijaganya lisan dari itu pena. Ya ini mah ngetik ngawa kade, ngawa teh kudu nu leres ya. Jangan sampai yang kita ketik itu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini salah satu daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dosa besar adalah membunuh ya dengan sengaja membunuh kepada orang mukmin. Jadi hukumnya membunuh kepada orang mukmin dengan tidak ada hak, bukan karena hukuman Allah, bukan, sengaja saja tanpa ada hukuman, tanpa ada hak, hukumnya dosa besar. Dan nanti ada hukuman-hukuman, aturan-aturan yang harus dilakukan oleh orang mukmin ya, orang mukmin yang membunuh kepada orang mukmin yang lain. Jadi tidak pantas bagi orang yang mempunyai sifat iman dia membunuh saudaranya di dalam keimanan. Enggak pantas. Bukan sifat orang mukmin. Membunuh orang mukmin lagi itu bukan sifat orang mukmin. Ya. Sifat orang mukmin itu harus kasih sayang. Itu silih mikanya silih mika dedeh lain maehan. Membunuh orang mukmin itu bukan sifat orang-orang mukmin. Sifat orang-orang mukmin adalah kasih sayang, welas asih jeung papada mukmin. Kadang-kadang hati-hati, apalagi sekarang. Jaga ya persatuan hubungan kita dengan sesama mukmin. Jangan gampang-gampang kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semua. Allah jaga kita semua dari segala larangan Allah, khususnya dari pembunuhan. Allah jaga kita semua. Allah jaga muslimin muslimat semua dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal ma'ab.